Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 11 akan menjelaskan bagaimana itu sistem kearsipan dan kecermatan angka arsip. Selamat menyaksikan. Arsip merupakan dokumen penting yang harus dikelola dengan baik agar mudah ditemukan dan digunakan kembali. Untuk itu, organisasi perlu menerapkan sistem klasifikasi arsip yang terstruktur. Pada sesi ini, kita akan membahas pola klasifikasi arsip dan langkah-langkah penyusunannya, agar pengelolaan arsip dalam organisasi menjadi lebih efektif dan efisien. Pola klasifikasi arsip. Dalam organisasi, arsip perlu diklasifikasikan dengan sistem yang jelas agar mudah ditemukan. Klasifikasi ini dibagi menjadi 3 tingkat utama. Yang pertama yaitu pokok masalah, yang kedua submasalah, dan yang ketiga sub-sub masalah. Yang pertama pokok masalah yaitu fungsi utama organisasi, misalnya dalam dunia pendidikan ada bidang pengajaran. Yang kedua submasalah merupakan kegiatan spesifik dari fungsi utama, contohnya penerimaan mahasiswa baru. Yang ketiga sub-sub masalah merupakan aktivitas yang lebih rinci, misalnya data daya tampung atau proses seleksi. Untuk mempermudah pencatatan dan pengelolaan arsip, digunakan sistem pengkodean dengan 3 metode utama. Yang pertama numerik atau angka saja, contohnya 01, 02, 03. Yang kedua alfabetis atau huruf saja, contohnya TM.00. Yang ketiga alfanumerik atau gabungan huruf dan angka, contohnya A1 atau B2. Sistem ini membantu mengelompokkan arsip secara rapi dan sistematis sesuai kebutuhan organisasi. Dalam dunia organisasi, arsip bukan hanya sekedar kumpulan dokumen, tetapi juga menjadi pondasi penting dalam pengelolaan informasi. Jika sistem klasifikasi arsip tidak tertata dengan baik, pencarian dokumen ini bisa menjadi rumit dan menghambat efisiensi kerja. Oleh karena itu, ada 6 kriteria teknis yang harus dipenuhi agar sistem klasifikasi arsip dapat berfungsi secara optimal. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada logis. Hubungan antar kategori harus masuk akal. Yang dimana maksudnya ini adalah sistem klasifikasi arsip itu harus memiliki struktur yang jelas dan mudah dipahami. Kategori ini yang dibuat harus memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga penggunanya dapat dengan mudah menemukan dokumen yang dicari. Seperti contohnya dalam perusahaan arsip keuangan. Dikelompokkanlah berdasarkan jenis transaksi, seperti pemasukan, pengeluaran, dan laporan keuangan. Jika arsip keuangan ini tiba-tiba dicampur dengan arsip personalia atau data karyawan, maka sistem arsip ini menjadi tidak logis dan sangat membingungkan. Yang kedua, faktual, yang artinya berdasarkan realitas kegiatan organisasi. Sistem klasifikasi harus mencerminkan aktivitas nyata dalam organisasi. Kategori yang dibuat harus sesuai dengan struktur kerja organisasi dan tidak dibuat secara sembarangan. Contohnya seperti di sekolah, arsip akademik siswa dikelompokkan berdasarkan nilai, absensi, dan ijazah. Karena itu adalah bagian penting dari kegiatan akademik. Jika nih tiba-tiba sekolah menggunakan kategori yang tidak relevan seperti laporan keuangan perusahaan, maka sistem klasifikasi tidak faktual dengan bagian kegiatan akademik sekolah. Yang ketiga ada kronologis, yang dimana artinya mengacu pada urutan waktu pelaksanaan kegiatan. Dokumen dalam sistem arsip harus diorganisir berdasarkan urutan waktu untuk memudahkan pelacakan informasi, terutama untuk dokumen yang memiliki masa berlaku atau perlu tinjau kembali setelah periode tertentu. Contohnya dalam kantor pemerintahan, arsip surat masuk dan surat keluar biasanya diklasifikasikan berdasarkan tahun dan bulan. Ini membantu dalam menelusuri dokumen berdasarkan kapan surat itu tersebut diterima atau dikirim. Yang keempat, akhir sistematis, yang dimana artinya penyusunan harus dilakukan secara terstruktur. Klasifikasi arsip harus mengikuti pola yang tertata rapi dan konsisten. Dokumen dengan tema yang sama harus dikelompokkan dalam kategori yang seragam agar mudah diakses. Contohnya di rumah sakit, arsip rekam medis pasien dikelompokkan berdasarkan nomor rekam medisnya. Nah, seperti nama pasien dan riwayat penyakitnya. Jika arsip ini disusun secara tanpa aturan yang jelas, dokter atau perawat akan kesulitan menemukan data pasien dengan cepat. 5. Akomodatif, artinya dapat menampung perkembangan yang baru. Sistem klasifikasi harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dalam organisasi. Jika ada kebijakan baru atau jenis dokumen baru, sistem harus bisa menyesuaikan tanpa mengubah struktur utama secara drastis. Yang dimana contohnya dalam perusahaan teknologi lah misalkan. Mungkin awalnya hanya ada kategori pengembangan produk. Namun seiring waktu perusahaan ini mulai menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI kita sebutnya sekarang, sehingga kategori baru ini seperti AI dan machine learning perlu ditambahkan tanpa mengganggu sistem yang sudah ada sebelumnya. Dan yang terakhir itu ada fleksibel, yang dimana artinya memungkinkan adanya penambahan kategori jika diperlukan. Sistem arsip ini harus dirancang dengan fleksibilitas, sehingga jika ada kebutuhan baru seperti kategori baru yang dapat ditambahkan tanpa menyebabkan kebingungan atau perubahan besar. Seperti contohnya di universitas. Awalnya hanya ada arsip mahasiswa untuk program S1. Namun ketika kampus membuka program S2 dan S3, sistem arsip bisa diperluas dengan kategori tambahan tanpa harus mengubah sistem yang sudah ada.
Dengan menerapkan 6 kriteria teknis, seperti logis, faktual, kronologis, sistematif, akomodatif, dan fleksibel, organisasi dapat mengelola arsip secara lebih efektif, efisien, dan mudah diakses. Sistem klasifikasi arsip yang baik tidak hanya membantu dalam pencarian dokumen, tetapi juga mendukung kelancaran operasional suatu organisasi. Oleh karena itu, penting untuk kita untuk memahami dan menerapkannya dengan baik. Tujuan utama klasifikasi arsip adalah untuk mempermudah penemuan kembali arsip, retrieval, dan mendukung penyusunan arsip berdasarkan jadwal referensi arsip atau JRA. Klasifikasi arsip juga memiliki fungsi strategis sebagai alat kontrol kualitas arsip, dasar penomoran surat resmi, dan pedoman dalam pembuatan metadata digital. Penjelasan tujuan klasifikasi arsip. Yang pertama, mempermudah penemuan kembali arsip atau retrieval. Klasifikasi arsip digunakan sebagai dasar pemberkasan dan penemuan kembali arsip. Dengan klasifikasi arsip dapat dikategorikan secara sistematis dan terstruktur, sehingga mempermudah pengolahan dan penemuan kembali informasi. Yang kedua, mendukung penyusunan arsip berdasarkan jadwal referensi arsip. Klasifikasi arsip menjadi dasar dalam penyusunan jenis arsip yang terutang dalam jadwal referensi arsip atau JRA suatu lembaga. Hal ini bertujuan untuk menghindari perusahaan struktur berkas, baik masih aktif, inaktif, maupun dalam penyusunan arsip. Fungsi strategis klasifikasi arsip. Alat kontrol kualitas arsip. Dengan klasifikasi arsip, keutuhan informasi terjamin karena arsip dari kegiatan atau masalah yang sama akan dikelompokkan ke dalam satu berkas. Selain itu, klasifikasi arsip dapat digunakan sebagai dasar pemberkasan dalam penataan arsip sehingga mempermudah dalam proses pengamanan. Yang kedua, dasar penomoran surat resmi. Klasifikasi arsip digunakan sebagai dasar penomoran surat. Pedoman dalam pembuatan metadata digital. Metadata arsip menjamin arsip agar selalu autentik dan terpercaya sebagai alat bukti sah sepanjang arsip disimpan dan digunakan. Langkah praktis penyusunan klasifikasi arsip. Untuk menyusun klasifikasi arsip yang baik, diperlukan langkah-langkah yang sistematis. Berikut adalah 5 langkah utama dalam penyusunan klasifikasi arsip. Yang pertama, analisis fungsi. Langkah pertama adalah memahami tugas utama organisasi. Kita perlu mengetahui fungsi dan kegiatan apa saja yang ada dalam organisasi. Dari sini, kita bisa menentukan jenis arsip yang perlu dikelola. Misalnya, dalam sebuah universitas, fungsi utama adalah pendidikan dan pengajaran, dengan kegiatan seperti pengajaran, penelitian, dan administrasi akademik. Yang kedua, penyusunan skema klasifikasi. Setelah memahami fungsi organisasi, langkah berikutnya adalah membuat struktur klasifikasi arsip. Struktur ini terdiri dari 3 level utama. Yang pertama, fungsi utama atau pokok masalah, misalnya pengajaran. Yang kedua, kegiatan atau sub masalah, misalnya penerimaan mahasiswa baru. Yang ketiga, transaksi atau sub-sub masalah, misalnya proses seleksi. Dengan struktur ini, arsip bisa disusun secara hierarkis sehingga lebih sistematis. Yang ketiga, penentuan kode arsip. Setelah struktur ditentukan, setiap kategori arsip harus diberikan kode unik. Kode ini bisa berupa angka, huruf, atau kombinasi keduanya. Contohnya penulisan kode 01 AK 2023, numerik dan alfanumerik untuk administrasi akademik tahun 2023. Yang kedua, TM.00 atau alfabetis untuk arsip terkait tata usaha. Pengkodean ini bertujuan untuk mempermudah pencarian dan pengelolaan arsip. Yang keempat, uji coba sistem. Sebelum diterapkan secara luas, sistem klasifikasi harus diuji terlebih dahulu. Uji coba dilakukan dengan menyimpan dan mencari arsip menggunakan sistem yang sudah dibuat. Jika arsip masih sulit ditemukan, maka sistem perlu diperbaiki agar lebih efektif. Hasil uji coba ini menentukan apakah sistem sudah siap digunakan atau perlu ada penyesuaian. Yang kelima, sosialisasi dan pelatihan. Setelah sistem diuji dan dianggap efektif, langkah terakhir adalah sosialisasi dan pelatihan. Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan arsip harus memahami sistem ini. Pelatihan dilakukan untuk memastikan bahwa pengguna dapat menyimpan dan mencari arsip dengan benar. Selain itu, buku panduan atau manual prosedur juga perlu dibuat agar sistem dapat digunakan secara konsisten. Dengan menerapkan pola klasifikasi arsip yang sistematis dan mengikuti langkah-langkah penyusunan klasifikasi, organisasi dapat mengelola arsip dengan lebih baik. Arsip yang tertata dengan rapi memudahkan pencarian dan pengambilan dokumen saat dibutuhkan. Dengan adanya kode unik, arsip dapat dikelompokkan secara jelas sesuai fungsinya. Uji coba dan pelatihan akan memastikan bahwa sistem berjalan dengan baik dan dapat digunakan oleh semua pihak. Dengan sistem klasifikasi yang baik, pengelolaan arsip menjadi lebih efisien, aman, dan mudah diakses kapan saja diperlukan. Rumus mengukur keakuratan klasifikasi arsip. Untuk mengukur seberapa akurat klasifikasi arsip yang telah dilakukan, yaitu menggunakan sebuah metrik bernama angka kecermatan atau AK. Rumusnya adalah sebagai berikut. AK adalah jumlah arsip yang diklasifikasikan dengan benar, lalu dibagi total arsip yang diuji, lalu dikalikan dengan 100%. Contoh perhitungannya adalah, mari kita gunakan contoh soal yaitu total arsip yang diuji yaitu berjumlah 200,
jumlah arsip yang diklasifikasikan dengan benar 185, maka perhitungannya adalah AK sama dengan 185 dibagi 200 dikali 100%. AK sama dengan 0,925 dikali 100%. Maka AK-nya adalah 92,5%. Kategorisasi tingkat kecermatan setelah mendapatkan nilai AK. Kita bisa mengkategorisikan tingkat kecermatan klasifikasi arsip sebagai berikut. Sangat baik jika antara 95% sampai 100%. Baik sama dengan jika AK antara 85% hingga 94%. Perlu perbaikan sama dengan jika AK di bawah 85%. Interpretasi hasil contoh dalam contoh perhitungan di atas. Kita mendapatkan AK sebesar 92,5%. Berdasarkan kategorisasi, maka klasifikasi arsip tersebut termasuk dalam kategori baik. Ini berarti bahwa klasifikasi arsip sudah cukup akurat, tetapi masih ada ruang untuk peningkatan.